kita ada di dalam Yesus. Amin. Pastikan, ya. Jangan sampai tahun demi tahun kita perayaan Natal, tetapi kita belum bersama-sama dengan Dia. Hanya menikmati saja secara dunia. Itu sangat menyedihkan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 berbunyi demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia itu. Dan di antara manusia yang diselamatkan itu ada saudara dan ada saya. Amin. Amin. Satu kelak kita akan menghadap Dia dan dibukalah kitab kehidupan. Ada namanya kitab kehidupan. Dan nama-nama orang yang percaya kepada Yesus dicatat di sana. Kira-kira nama saudara ada tidak? Coba lihat kiri kanan dan katakan, namamu ada enggak dalam kitab kehidupan? Halo? Tercatat? Atau dihapus? Jangan. Tak akan dihapus. Sekali tercatat tidak akan dihapus. Kita ini mahal. Ditebus dengan darah. Yang dihukum, barang siapa tidak percaya. Barang siapa tidak percaya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, tidak datang kepada Tuhan, tidak datang kepada terang itu, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Betapa pentingnya Natal, betapa pentingnya Yesus datang ke dunia, yang membuat kita akhirnya bisa berjalan bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Allah. Pastikan dalam hidup ini, Tuhan terima kasih. Dulu aku sesat, dulu hidupku kacau balau, dulu hidupku dalam kegelapan. Tetapi Engkau datang ke dunia, Engkau datang dalam hidupku, Engkau ada dalam aku. Tidak hanya semacam ya seremoni saja saya melakukan karena Natal, tidak, tetapi Natal itu ada di dalamku. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kata, Natal itu ada di dalam engkau. Katakan kiri kanan. Amin. Bukan Natal itu ada pas bulan Desember. Januari sudah hilang, Februari hilang. Natal kok hilang ya? Halo, di sini sih enggak ada yang ngaku, oh Pak Pendeta ada aja nih Pak Pendeta. Dulu kami di kampung begitu. Pengalaman saya waktu SD, kami nama itu ada ya liturgi katanya, marayat-ayat gitu ya. Jadi waktu SD nanti ke depan ayat firman Tuhan, terus kasih lagi. Akhirnya di kampung yang lain sama ya. Dimulai, ada mulanya, ramai sekali. Itu tiap hari latihan ke gereja. Sampai hari H kita senang dan orang tua beli baju baru. Bapak Ibu sudah beli baju baru? Belum ya? Sepatunya udah baru belum? Wow, senang sekali. Kemudian Januari ke sekolah minggu, orang tua harus pegang sapu lidi ke gereja, kalau enggak kena pukul. Kalau di sini enggak ada sapu lidi ya, masa orang tua sapu lidi enggak ya? Natal itu terus ada di dalam hidup kita, karena kita terus berjalan bersama dengan Dia. Amin, amin. Ya, sekali lagi katakan kiri kanan, Natal itu selamanya bagimu. Karena kita percaya Dia, karena kita datang kepada Dia, Dia bersama-sama dengan kita. Dan bagaimana perjalanan hidup kita selanjutnya sebagai orang percaya? Adakah kita benar-benar terus berjalan bersama dengan Dia? Jangan hanya sebatas di bibir saja, tetapi praktek hidup benar-benar kita tunjukkan. Kebenaran yang kedua, bagaimana caranya supaya kita berjalan bersama dengan Yesus? Yang kedua, kita harus memberi diri digembalakan oleh Yesus. Memberikan diri kita digembalakan oleh Yesus. Kita mau berkata, ya Tuhanku, ini aku, bentuklah aku seperti bejana di tanganmu, bentuk aku sesukamu. Kita harus memberi diri kita digembalakan oleh gembala aku. Apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh sang gembala kita lakukan. Kita dengar suara gembala,
Dan gembala itu pun mendengar suara kita, domba-dombanya. Berjalan bersama Yesus berarti kita digembalakan oleh gembala yang baik. Untuk itu beri diri digembalakan oleh Yesus. Beri diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Beri diri kita ya untuk memberi diri. Apa manfaatnya kalau kita memberi diri digembalakan oleh gembala agung? Luar biasa. Luar biasa. Di ayat 11 berkata begini. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Yesus memelihara hidup kita. Amin. Gembala itu tidak membiarkan domba-dombanya kalau gembala itu baik. Tetapi dalam teks pembacaan kita ada dua gembala digambarkan di sana. Ada gembala yang baik. Dia tidak berani mati untuk domba-dombanya. Tetapi gembala yang baik, sang pemilik itu, dia rela mati. Maka dikatakan memberi nyawanya. Tetapi gembala yang baik ada bersama dengan kita. Gembala itu punya tongkat. Ya, tadi pagi saya katakan itu namanya tongkat gembala. Tongkat itu akan digunakan memukul musuh sampai musuh babak belur, sampai musuh lari meninggalkan kawanan domba itu. Tetapi tongkat itu juga digunakan untuk memukul domba-domba yang sedikit agak nakal. Nah, saya pakai sedikit agak nakal. Bagaimana? Nah, saya sedikit agak nakal. Saya lihat kiri kanan kayaknya sih nggak ada, padahal sudah merah. Nah, saya terobos. Nah, itu sedikit agak nakal. Pernah melakukan itu? Berarti pernah nakal. Ya. Jadi kadang-kadang kita melanggar firman, melanggar aturan, padahal kita berjalan bersama dengan dia. Tetapi dia gembala yang baik, dia pernah didisiplin. Dan aduh Tuhan, baru saya lihat dia. Sebelumnya saya nggak lihat dia. Ya, 3 tahun lebih nggak pernah ke gereja. Dulu. Nggak tahu gereja mana juga nggak tahu. Oh ada gereja ya. Tetapi karena ada pukulan, terus sakit penyakit melanda hidupku. Hampir mati. Baru saya bilang, Tuhan, tolong aku. Di sini nggak ada ya. Aduh sakit Tuhan. Apalagi kalau dokter bilang kayaknya sih usiamu tinggal beberapa bulan lagi. Aduh Tuhan. Obat. Bro, dokter obat. Akhirnya bahayanya begini. Ketika nggak sembuh-sembuh, dukun mana yang mau kita cari? Ini parah ini. Dengan tongkatnya. Sewaktu-waktu dia ke belakang juga, karena serangan dari belakang juga bisa datang. Sewaktu-waktu dia ada di samping kita, sewaktu-waktu dia ada di depan kita, dia selalu ada. Dia tahu segala sesuatu yang kita alami. Amin. Berjalan bersama dengan Yesus. Dia tidak tinggalkan kita. Dia Immanuel itu. Dia Tuhan yang berkuasa. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berjalan bersama Yesus. Berarti kita tidak pernah terpisahkan. Kita tidak pernah berpisah dengan Yesus. Amin. Tidak pernah. Mungkin begitu beratnya pergumulan kita. Kita berkata, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya, ada satu ilustrasi gambar yang bagus. Seorang melukis 2 orang, tetapi telapak kaki hanya dia ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, tapi sewaktu-waktu ada serigala dan tidak dibiarkannya kawanan itu. Ketika sore hari dia masukkan, dia hitung 1, 2, 3, 99. Loh, 1 kemana? 1 kemana? Oh, gembala yang baik tidak akan berkabiarin aja 1, memang itu agak bandel itu. Keras kepala bikin pusing itu domba 1 itu. Tidak. Dia coba perjalanan tadi. Dia mulai lihat sejauh mana perjalanan itu. Kemudian dia akan tinggalkan 99. Dan betul, dia menemukan 1 ekor yang jatuh. Domba yang terjatuh itu.
Setelah itu dibawa di pundaknya. Dan dengan bersuka cita dia mengembalikan kepada kawanan itu. Gembala yang baik bertanggung jawab. Dia tidak mengabaikan. Dulu mungkin kita seperti domba yang tersesat itu, yang terjatuh. Tetapi Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan memberikan waktu. Tuhan memberikan kesempatan. Dan terbukti malam hari ini kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Aku berjalan bersama Yesus. Aku katakan tidak seorang pun mengambilnya. Tidak akan kena rampas kita oleh kuasa kegelapan. Jangan takut. Tidak akan jatuh kita, tidak akan hancur hidup kita oleh persoalan-persoalan dunia ini. Tidak akan hancur hidup kita oleh karena kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kita. Tidak akan celaka kita, hancur hidup kita karena masalah pergumulan, keuangan, kesehatan dan segala macam. Tidak, karena gembala itu menjamin hidup kita. Dia yang memberi kehidupan. Bahkan dia berkata, ketika kita mengalami masa sukar, berat beban hidup itu, bukankah ibu saudara punya kekuatan yang besar? Jadi bapak ibu bukan orang-orang yang cemen, bukan yang baperan ya. Tuhan kok begini sih, Tuhan kok begini. Tidak, apapun yang terjadi, apapun tantangan hidup, aku bersama dengan Yesus, aku melangkah bersama dengan Yesus. Aku tidak akan ingkari imanku, aku tetap setia sampai garis akhir. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Dia datang ke dunia, dia dalam hidup kita dan berdiam dalam hidup kita. Kita berjalan bersama dengan dia karena dia sudah datang bagi kita. Kita berjalan bersama dengan Yesus karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam perayaan Natal malam hari ini. Sungguh percayalah bahwa hari-hari yang kita lalui sungguh kita bersama dengan dia. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ia selalu bersama dengan kita. Dengan sikap doa, masing-masing kita datang kepada Tuhan.